Ya, silakan. Saya pegang kepala, Bu. Ya, silakan. Yang ketiga. Yang ketiga. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lingkungan anak. Mumpung masih pagi dan biar kalian tambah semangat, tambah fresh, gimana kalau kita melakukan tes breathing terlebih dahulu? Ayo berdiri dulu. Sudah semuanya siap? Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita sama-sama mempraktekkan. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat kelinci. Empat. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, mari tepuk tangan. Sudah tahu? Oke, ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, mari tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi gimana? Ada semangat enggak? Semangat. Oke. Jadi kali ini kita akan memberikan suatu layanan yaitu bimbingan kelas kita, di mana bertujuan untuk menambah wawasan kalian serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian, yaitu mengikuti bidang pribadi, sosial, karir, dan sebagainya, dan lain-lain. Kemudian di sini ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada bimbingan kita kali ini. Yang pertama, ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu dan kalian menyimak dengan seksama, harus memperhatikan benar-benar apa yang ibu sampaikan. Jadi jangan ada yang ngobrol terlebih dahulu. Main-mainnya nanti kalau kita sudah selesai. Nah, kemudian setelah ibu menyampaikan materi, nanti akan ibu bagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di dalam beberapa kelompok tersebut, masing-masing kelompok akan ibu kasih tugas. Dan kalian harus mengerjakan tugas tersebut perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Paham? Oke. Jadi untuk 45 menit ke depan, ibu akan mengisi kelas kalian. Sepakat? Semangat dong, sepakat? Oke, siap. Nah, jadi topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mari menyusun impian di masa yang akan datang. Sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah kalian siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap? Semangat dong. Siap? Oke. Jadi pengertian impian. Kalian tahu nggak impian itu apa? Oke. Yang lain? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke. Jadi pengertian impian yaitu memiliki definisi yang berarti sesuatu yang benar-benar
pengen kita raih di masa yang akan datang. Nah, impian itu merupakan awal mula dari cita-cita. Jadi setiap impian itu pasti mengacu pada diri seseorang yang ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya. Karena setiap orang pasti punya target sendiri dalam dirinya, entah membahagiakan diri sendiri maupun membahagiakan orang-orang terdekatnya. Untuk mencapai hal tersebut maka harus punya suatu hal yang diraih, yaitu impian. Nah, kemudian jadi simpelnya itu apa? Impian adalah hal yang pengen kita raih. Pokoknya apapun yang pengen kita raih di masa yang akan datang itu adalah impian. Kemudian manfaat impian ini apa sih, Bu? Nah, coba baca dulu yang pertama apa? Oke, baik. Jadi impian itu ngasih arah ke kita. Dia berperan sebagai kompas. Kompas maksudnya di sini kalau misal kalian pengen jadi polisi di masa yang akan datang. Nah, untuk menjadi polisi itu kan kalian harus tahu nih arahnya kemana. Misal melakukan hal-hal kebiasaan positif dari sejak sekarang, seperti disiplin, tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, tidak membolos, serta tidak terlambat ke sekolah. Kalau misal kalian menerapkan hal-hal demikian, maka di masa yang akan datang impian kalian bakalan tercapai. Tapi kalau kalian sudah tahu nih arahnya untuk menjadi polisi harus disiplin, tapi kalian memilih arah lain sembarang gak sesuai sama kompasnya, kalian terlambat, tidak mematuhi peraturan yang ada, kemudian bolos, itu kan sudah menyeleweng dari kompas kita, kan? Jadi impian itu nggak bakalan kita capai kalau kita melewati ke sembarang arah. Jadi harus melewati kompas yang emang sudah ditentukan kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apa coba? Impian meningkatkan kekuatan kita. Jadi kalau kita punya impian itu bakalan kita tahu nih impian kita itu apa. Jadi dia bakalan kelebihan orang yang punya impian itu pasti tahu kelebihannya apa. Jadi kekuatannya apa. Jadi dia bakalan mengembangkan kekuatan atau kelebihan yang dia miliki, sehingga ketika kelebihan tersebut dikembangkan maka menjadi impian yang lebih besar yang bisa kalian capai di masa yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya kalian nggak punya impian dari sekarang, maka kalian bakalan nyari dulu nih apa kelebihan yang ada dalam diri kalian, kekuatan kalian apa, sehingga waktu-waktu yang seharusnya kalian kembangkan skill malah digunakan untuk mencari jati diri kalian, mencari kelebihan dalam diri kalian, sehingga kalian kehilangan kesempatan untuk meraih impian tersebut. Nah, kemudian selanjutnya impian membantu kita menentukan prioritas. Impian itu menggerakkan harapan di masa depan. Memberi harapan untuk masa depan kita. Jadi kita tahu nih kalau sudah punya impian dari sekarang, kita tahu apa yang harus diprioritaskan, apa yang dikorbankan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau kalian ingin jadi polisi, berarti kalian harus rela nih bangun pagi, harus rela tepat waktu datang ke sekolah. Gak mungkin kalian kan mau jadi polisi tapi kalian lambat bangun sampai jam 9 baru datang ke sekolah. Itu kan sudah tidak searah untuk mencapai impian. Nah, kemudian apa coba ini dibaca? Impian. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian punya impian berarti kalian sudah tahu kata kelebihan yang ada dalam diri kalian. Jadi kelebihan yang kalian kembangkan dalam sehari-hari yang menurut kalian, oh ini gak terlalu menarik di saya, tapi itu bakalan memberikan kontribusi dalam meraih impian kalian. Jadi
dia bakalan memberikan kekuatan ke kalian. Semakin besar impian maka semakin kuat juga kita dalam meraihnya. Menambah nilai maksudnya, kalau misal kalian pengen jadi manajer di suatu perusahaan, untuk menjadi manajer pasti harus jadi karyawan dulu. Kalau kita sudah ada skill nih dikembangkan di dunia pekerjaan kita, kemudian lama-lama itu kan bakalan naik pangkat, misalnya yang jadi karyawan biasa, kemudian dia akan menjadi manajer, kemudian diangkat lagi jadi asistennya dan lain sebagainya. Itu bakalan menambah nilai dalam pekerjaan kalian. Nah, kemudian selanjutnya apa? Impian meramal masa depan kita. Percaya nggak percaya bahwa impian yang kita susun dari sekarang itu bakalan tercapai di masa yang akan datang. Tapi syaratnya adalah dibarengi dengan usaha, membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, jangan negatif, sehingga apa yang kita impikan bakalan tercapai di masa yang akan datang. Paham? Kalau paham nanti tanya ya, bisa nggak kalian jawab? Kemudian cara meraih impian, gimana sih Bu? Coba apa sih baca? Nah, tetapkan impianmu. Pertama, untuk menetapkan impian itu kita tanya dulu dalam diri kita, apa ya hobi saya, idola yang menginspirasi saya siapa ya. Jadi kalian bertanya-tanya, cari dulu kelebihan yang ada dalam diri kalian. Apa hobi saya? Ketika sudah tahu nih hobi kalian di bidang apa, maka kalian bisa mengembangkan hal tersebut sehingga bisa mencapai impian yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Kalian juga bisa menuliskan impian-impian kalian di buku Dear Diary. Kalau nggak punya buku Dear Diary, minimal punya khusus catatan tentang buku kita, sehingga ketika suatu saat nanti salah satu impian yang ada di buku kalian itu tercapai, kalian bakal kayak bernyata, kayak mutasi banget nih yang dulunya berpikiran ini nggak mungkin ini bisa tercapai, tapi pada kenyataannya kita bisa mencapai dengan berusaha. Kemudian selanjutnya, oke, baik, ingat kelebihan dan kekurangan kita. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita tahu nih kelebihan kita, jadi kita bakalan berangkat, oh hobi saya mengarang cerita, membuat cerita, berarti nanti saya pengen jadi novelis terkenal seperti Habibur Rahman. Nah, kemudian kalau kita sudah mengembangkan skill itu bakalan tercapai impian. Kemudian doakan selalu impianmu. Seperti yang tadi saya bilang, usaha saja tidak cukup, maka dari itu harus dibarengi dengan doa. Kalau kalian ingin meraih apa yang kalian inginkan di masa yang akan datang, kalian harus bekerja keras, memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang penuh, serta doa yang harus dibarengi dengan hal-hal tersebut. Kalau doa saja tanpa usaha itu omong kosong. Tapi kalau kerja keras tanpa doa itu konyol. Jadi seperti itu ya. Ada pepatah yang bilang begitu. Jadi apa? Kerja tanpa usaha, kerja tanpa doa omong kosong, doa tanpa usaha konyol. Kemudian upayakan yang terbaik. Upayakan yang terbaik maksudnya apa, Bu? Kalian harus belajar nih mulai dari sekarang untuk gimana caranya biar bisa meraih impian yang kalian inginkan di masa yang akan datang, seperti belajar dengan giat, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya. Kalau kalian belajar dari hal-hal kecil, itu bakalan berdampak pada diri kalian di masa yang akan datang. Kan kita nggak tahu nih, siapa tahu di kelas kalian kamu jadi TNI, kamu jadi polisi, kemudian kamu jadi pramugari, pilot dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu. Yang penting harus dibarengi dengan doa dan usaha. Kemudian rasakan impianmu. Untuk mencapai impian
impian yang kita inginkan di masa yang akan datang itu pasti perlu kesulitan dan kemudahan. Gak selamanya jalannya itu kan lurus, pasti ada yang bergelombang, belok, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi itu semua kalian harus rasakan, oh saya harus bersyukur nih, saya pasti bisa nih untuk mencapai apa yang saya inginkan. Kemudian kalian tetapkan itu dalam diri kalian untuk optimis, untuk terus maju, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Karena kalau kita melihat ke depan pasti bakalan tercapai apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah sukses, kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita nggak boleh lupa sama perjuangan yang kita lakukan, proses setiap by step proses yang kita lalui dalam meraih impian pasti penuh dengan proses yang panjang seperti itu. Ketika kalian suatu saat nanti mencapai impian yang kalian inginkan, kalian pasti mikir, oh dulu ternyata untuk mencapai kedudukan ini tidak semudah yang saya bayangkan seperti waktu kecil. Kalian pasti berpikir kalau untuk menjadi dokter itu cuma kuliah saja habis itu jadi dokter. Padahal tidak, langkah-langkahnya itu banyak, nggak cuma kuliah aja, tapi harus melakukan praktek dan lain sebagainya untuk mencapai impian tersebut. Nah, sudah selesai, jadi ibu akan memberi kelompok kalian dan memberikan tugas mengenai materi yang ibu sampaikan tadi. Coba hitung dulu 1 sampai 5, kemudian ulangi lagi 1 sampai 5. Jadi kamu Oke. Yang angka 1 kumpul di barisan sini. Yang angka 2 kumpul di barisan sini. Yang angka 3 kumpul di sini dan yang tambah di sini dan yang 5 di sini. Cepat mulai dari sekarang. Sudah semuanya? Perhatikan ya, perhatikan. Ibu ada tugas buat kalian. Yang pertama, catat dulu apa yang kamu ketahui. Dicatat masing-masing kelompok 1 orang. 1 aja. 1 orang. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang materi yang disampaikan, tentang materi yang disampaikan, tentang materi yang disampaikan, Kemudian kemudian yang kedua, bagaimana cara meraih impian. Impian menurut kalian. Sudah? Oke, kerjakan. Berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kelompok siapa yang sudah selesai silakan maju perwakilan ke depan. Kalian
Diskusikan dengan teman. Waktunya 5 menit. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Oke, perhatikan yang lain. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang sudah dikasih. Coba kalian jawab. Yang keras. Kemudian yang kedua, silakan maju. Yang sudah selesai silakan maju. Ya, silakan maju. Yang keras Aldi. Disampaikan masa yang akan datang pengertian impian cita rajin dan rajin berdoa. 2. Bagaimana cara meraih impian menurut kalian? Cara meraih impian rajin berdoa, disiplin, harus taat pada peraturan. Kasih aplaus dulu. Tepuk tangannya, Mas. Selanjutnya, kelompok siapa mau maju? Kelompok siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan. Baca ya. Silakan. Yang lain perhatikan temannya ya. Kemudian yang kedua, Bagaimana cara meraih impian menurut kalian biar belajar dan bekerja keras dan jangan lupa berdoa dan tidak terlupa. tepuk tangan dulu. Tinggal kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa ini?
Apa yang kamu ketahui tentang materi yang disampaikan? Jawaban yang kami ketahui tentang materi yang disampaikan yaitu cara meraih impian, disiplin, dan berdoa. 2. Bagaimana cara meraih impian menurut kalian? Jawaban: berdoa dan bekerja keras agar dapat mencapai impian.
bahas lagi? Kita harus berusaha. Semangat. Bisa mencapai cita-cita. Oke, baik. Tuh, ya. Jadi, impian merupakan hal yang benar-benar pengen kita raih di masa yang akan datang. Seperti pengen menjadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi pramugari, dan semua impian. Pengen punya pekerjaan yang gajinya gede, punya pekerjaan yang gajinya gede itu termasuk impian juga. Suara. Ya, nah di sini oke, jadi perhatikan, semuanya perhatikan. Jadi impian itu apa tadi? Impian tadi apa? Cita-cita. Coba gampangannya cita-cita. Satu hal yang pengen kita raih. Nah, jadi mulai dari sekarang, mari kita susun dulu nih apa impian kita ke depannya. Kita pengen ke depannya. Kita harus susun mulai dari sekarang dengan membiasakan diri dengan hal-hal yang positif, belajar yang lebih giat lagi, kemudian tidak membuang waktu dengan bermain, bisa disiplin dan bisa menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kalau kalian pengen suatu hal atau pengen sesuatu yang pengen kalian benar-benar raih di masa yang akan datang, berarti kalian perlu usaha, kerja keras, tekad, kesabaran yang penuh dan doa. Tadi apa yang bilang? Doa tanpa usaha konyol. Usaha tanpa doa omong kosong. Jadi harus dibarengi ketiga-tiganya tersebut. Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa lembar instrumen atau angket yang kalian isi. Tapi mungkin nanti saja karena waktu kita sudah hampir selesai. Nah, sebelum kita akhiri, ibu ada sedikit permainan lagi. Ibu akan bertanya ke kelompok 1, ini apa? Kemudian kamu menjawab apa? Tapi kelompok 1 yang menjawab keseluruhan dari kalian. Tanya ke kelompok 2, apa? Gitu ya.